Oke, baik semuanya anakku. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pak. Yang semangat dong. Selamat pagi, nakku. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Ya, Pak. kalian luar biasa. Kan gitu ya. Oke, baik, nakku. Pagi hari ini kita akan lanjutkan materi kita, nakku ya. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak berharap semua bisa mengikuti dengan baik. Jangan ada yang tidak konsentrasi, obatnya hanya konsentrasi ya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut materi pada pagi hari ini, ya saya kasihlah waktu 3 menit lah saya bilang. Mengisi absensi Zoom. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Iya, isi absensimu. Oke, Pak. Jangan absensi kawanmu kamu isi. Karena ini saya rekam. Tampil. Ya. Sarannya 2 menit lagi ya. Mulai. Oke, yang lain tolong ya, Lydia, Gaby, Sarah, Herna, Bernat, ini aktifkan kameranya ya. Ya, bagus. Adit Noel, ini mana nih? Sarah, Gaby, Bernat ya. Oke, sudah aku ya? Sudah siap diisi? Sudah? Sudah atau belum? Masih loading, Pak. Yang sudah siapa? Sudah, Pak. Saya, Pak. Saya sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kalau sudah biar kita teruskan. Nah, oke, saya share screen materinya ya. Baik. Sudah terlihat materi Nena? Sudah, Pak. Oke, bagus ya. Nah, oke, selamat pagi semuanya anakku. Seperti yang saya sampaikan, kita lanjutkan materi kita pada pagi hari ini ya. Nah, jadi apa yang menjadi topik pembelajaran kita pada pagi hari ini? Nah, itu adalah pengolahan bahan menjadi produk kerajinan lokal. Nah, sebelum saya lanjut nih, kalau dikatakan kerajinan lokal itu apa maksudnya? Ada yang tahu nggak? Bahan kerajinan yang dibuat dari bahan-bahan limbah, Pak. Iya, ini produk kerajinan yang dihasilkan dari bahan limbah. Bahan limbah itu apa? Bahan yang sudah tidak dipakai, kayak sampah plastik. Ya. Bahan yang sudah tidak dipakai seperti sampah plastik ataupun sisa-sisa peralatan rumah tangga yang memang tidak digunakan lagi, kan begitu nah ya? Ya kan? Ya, Pak. Nah, oke. Sekarang jadi itulah dia pengertian produk kerajinan lokal. Jadi memang produk yang dihasilkan dari bahan limbah atau produk yang dihasilkan dengan memanfaatkan bahan limbah untuk menghasilkan suatu produk kerajinan. Bahannya boleh dari lingkungan sekitar. Nah, dan produknya nanti setelah jadi dipasarkan ke pasar lokal. Jadi di sini kita mau
ciptakan suatu produk kerajinan yang memang dibutuhkan oleh pasar lokal. Tahu nggak apa itu pasar lokal, Adit? Adit, pasar lokal itu apa, nak? Tidak tahu, Pak. Tahu. Berarti kamu nggak pernah belanja dong. Ayo, siapa yang bisa jawab? Anggi. Geleng kepala. Pasar lokal, lokal. Apa artinya lokal? Pasar Iya. yang menjual produk-produk lokal, Pak. Hah? Pasar yang menjual produk-produk lokal. Pasar yang menjual produk lokal. Lydia. Pasar yang membeli atau menjual segala produk-produk lokal. Ya, ada yang lain yang mau menambahkan, Nara? Pasar lokal adalah pasar yang membeli dan menjual produk dalam satu kota tempat produk itu dihasilkan. Iya. Ya, jadi memang pasar lokal itu memang pasar yang menjual produk yang dihasilkan dari daerah itu sendiri. Ataupun memang boleh kita katakan pasar lokal. Namanya lokal kan sifatnya itu di sekitar lingkungan kita. Kalau kamu pernah ke pajak, artinya lokal itu masih dekat dengan tempat domisili kita lah. Kalau pasar global nanti sudah keluar negeri. Kalau lokal itu bolehlah dikatakan di dalam negara itu sendiri, di dalam provinsi itu sendiri, di dalam kota itu sendiri, di dalam desa itu sendiri. Itu namanya lokal. Kalau global udah keluar negeri. Paham, nakku? Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, sekarang kita teruskan ya. Baik, pagi ini nakku kita ada tujuan pembelajaran kita. Jadi tujuan kita pada pagi hari ini ada 3. Coba baca yang kuat, yang semangat, Anggi. Tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah siswa dan siswi dapat menemukan ide produk yang akan dibuat sebagai benda kerajinan. Yang kedua, siswa-siswi dapat menggambarkan pola produk kerajinan yang akan dibuat. Yang ketiga, siswa-siswi dapat membuat produk kerajinan dengan langkah-langkah yang tepat. Baik, itu dia tujuan pembelajaran kita pagi hari ini, nakku. Yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran kita pagi ini, harapannya kamu bisa menemukan ide produk. Ide. Paham ide ya? Tahu kamu produk apa yang akan kamu buat dari limbah-limbah yang tadi itu. Untuk menjawab kebutuhan pasar lokal. Oh Pak, saya punya ide. Saya mau buat apa namanya? Cangkir dari tempurung batok kelapa. Ya, cangkir dari tempurung batok kelapa. Ya, itu ide. Ide ya, ide. Selain itu apa lagi, Pak? Oh, saya punya ide, Pak. Mau buat kotak pensil dari yang namanya, boleh kita katakan contohnya dari kertas kardus. Kan begitu? Itu ide. Nah, contohnya seperti itu, nak. Nah, kemudian yang kedua, siswa-siswi dapat menggambarkan pola produk kerajinan yang akan dibuat. Apa itu pola? Pola itu apa, nak? Ayo coba, Kerangka dalam membuat kerajinan tersebut, Pak. Kerangka, rancangan untuk membuat kerajinan tersebut. Oke. Itu si Gaby tadi ya. Yang lain? Iya, Pak. Mari nakku. Gali, berpikir. Sketsa atau gambar, Pak? Iya, sketsa atau gambar produk yang akan dibuat. Oke, ada lagi yang lain? Bentuk atau model, Pak. Iya, Herna dengan Lydia. Apa Lydia, nakku?
Lidian, Bentuk atau model yang memiliki keteraturan. bentuk atau modelnya. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Sedikit tidaknya kamu sudah berani menyampaikan apa yang ada dalam isi pikiranmu. Ya, selangkah lebih maju daripada yang belum menyampaikan pendapatnya. Soal salah benar itu urusan belakangan. Nanti kita koreksi bersama, diperbaiki bersama. Itu Jaku. Ya, namanya pembelajaran. Gak ada yang langsung benar. Baik, Naku. Jadi tadi sudah menjawab, ada yang bilang sketsa, ada yang bilang rancangan. Iya, benar. Nah, jadi setelah ketemu ide produknya, lalu kamu gambarkan polanya. Kamu buat desainnya, kamu buat rancangannya. Ya. Nah, seperti apa produk yang akan dibuat? Contohnya begini nih. Pernah nggak kamu lihat tukang? Pernah nggak lihat? Pernah, Pak. Iya, dia ada alat yang namanya spidol, ada yang namanya roll. Lalu dia menggaris. Nah, kira-kira ngapain dia tukangnya di situ? Dibuatnya titik-titik yang mau digarisinya. Kira-kira tukangnya ngapain di situ? Membuat pola. Membuat pola. Supaya dia gampang untuk membentuk. Ya, contohnya apa lagi kira-kira? Ada yang bisa? Saat tukang jahit ingin menjahit baju, kan dia buat polanya dulu, Pak. Siapa namanya, Nak? Saat tukang menjahit baju, ingin menjahit baju, kan dia buat polanya dulu, Pak. Iya. Itulah kan, supaya nanti dia gampang untuk membentuk baju tadi. Bentuk dulu polanya. Itu dia. Paham, Nakku? Do you understand? Pika? Yes, sir. Oke, thank you. Di continue ya, kita teruskan, Nak ya. Oke, yang ketiga, siswa-siswi dapat membuat produk kerajinan dengan langkah-langkah yang tepat. Maksudnya di sini, Nak, kita dapat melakukan pengolahan produk dengan tepat. Artinya menggunakan teknik pembentukan dan perakitan yang tepat. Nah, contohnya nih, tukang tadi mau buat kursi. Karena dibentuk polanya tadi, papan tadi yang mau dipotongin ya. Ya kan? Nah, sekarang dipotong kan begitu. Setelah dipola tadi, dikasih garis-garis yang mau dipotong, lalu dipotong. Nah, yang dipotong itu teknik apa? Pembentukan atau perakitan? Perakitan. Oke, ditahan ya, gitu ya. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ada yang lain? Pembentukan. Pembentukan. Kenapa pembentukan? Karena dia dipotong untuk membentuk suatu rumah tadi, Pak. Siapa namanya, Nakku? itu tadi, Pak. Siapa yang ngomong tadi? Hah? Oke, yang menjawab tadi, pembentukan tadi. Nah, bilang namanya, Nak ya. Sarah. Sarah ya. Oke. Sarah, Pak. Oke. Iya, Pak. Sekarang itulah pembentukan, memotong. Teknik pembentukan itu apa-apa aja, Nak. Kalau alatnya pisau, memotong. Kalau alatnya pahat, memahat. Itu pembentukan. Kalau alatnya benang, Jahit. jarum, Menjahit. Itu pembentukan. Kalau alatnya bor, Pengeboran. ya teknik bor. Ya. Kalau alatnya ukir, teknik apa namanya? Alat ukir itu apa namanya itu? Teknik mengukir. Mengukir. Nah, kalau menyambung itu pembentukan atau merakit? Perakitan, Pak. Perakitan. Menempel? Perakitan. Perakitan. Lalu apa lagi teknik perakitan, Aku? Menyambung, menempel, termasuk juga menganyam, menjahit juga termasuk, Nak ya. Menjahit. Lalu apa lagi? Apa lagi, Nakku? Teknik perakitan.
Apalagi kira-kira teknik perakitan? Jadi perakitan itu menyatukan beberapa bagian yang telah dibentuk menjadi satu. Contoh kursi tadi. Jadi bagian-bagian dari kursi itu dipotong-potong kan gitu. Bentuk kakinya, bentuk apa namanya, alasnya, sandarannya. Nah, itu pembentukan dengan cara memotong kan. Nah, kemudian nanti disatu-satukan mungkin dengan cara menggunakan alat martil, paku, itu namanya perakitan. Jadi perakitan itu menyatukan beberapa bagian menjadi satu produk. Paham nakku? Paham Gebi? Paham, Pak. Oke, sekarang kita teruskan nak ya. Oke, coba perhatikan di monitor nakku. Ini ragam produksi kerajinan yang bisa kita buat dari bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar kita untuk menjawab kebutuhan pasar lokal. Nah, yang pertama itu ada celengan dari batok kelapa. Ini ide produk yang pertama. Celengan dari batok kelapa. Menarik nggak? Menarik. 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 Nah, jadi nggak sangka kita ini dari tempurung kelapa loh. Nah, di sini ada alat dan bahan. Saya mau tanya dulu, Tania, yang manakah di situ alat? Batok kelapa. Alat. Pisau. Kuas. Kertas pasir. Itu Oke. mungkin, Pak. Terima kasih ya. Oke, kalau menurut si Bernard, alat yang mana? Menurut saya alat itu kertas pasir, cat, stiker untuk hiasan, lem, kuas, dan pisau, Pak. Oke, ada lagi yang lain mau nambahkan? Oke, baik ya. Saya jawab. Jadi alat itu ada di situ pisau. Berarti nanti ada di sana teknik memotong pembentukannya. Dari alatnya kita tahu tekniknya apa yang dipakai. Lalu ada kuas. Ya. Lalu ada kertas pasir untuk menghaluskan. Kuas tadi untuk mengecat. Nah, itu dia alat. Lalu bahan yang mana itu, Lydia? Bahan yang mana, Lydia? Batok kelapa, Ya. lem, Bahan. batok kelapa, lem, Ya. Apa nak? itu aja kurasa Pak. Batok kelapa, cat, itu termasuk, lem, stiker. Itulah bahan. Jadi kalau ditanya, apa itu alat dan apa itu bahan? Siapa yang bisa jawab? Alat itu apa? Bahan itu apa? Ayo, come on. Siapa yang bisa jawab anakku? Alat itu suatu barang yang kita gunakan untuk membentuk suatu produk. Ya anakku? Alat? Itu adalah suatu barang yang kita lakukan untuk membentuk suatu produk. Suatu barang yang kita gunakan untuk membentuk suatu produk. Oke, ada lagi yang lain? Bagus ya, Tika. Sudah mau jawab. Sarah? Iya, Pak. Ya, apa itu alat? Menurut saya, secara singkat itu alat itu adalah perakitannya, sedangkan bahan itu adalah bentuknya. Oke, terima kasih sudah jawab. Coba yang lain. Mungkin Gaby. Menurut saya kalau alat itu Pak suatu alat untuk membentuk bahan itu Pak. Jadi kayak mereka saling bergantung gitu sih Pak. Betul nggak sih? Kalau bahan gimana tuh? Kalau bahan itu suatu bahan yang dibuat untuk merakit suatu kerajinan itu sih Pak. Oke, terima kasih ya. Mungkin ada yang lain mau menambahkan aku? Aku, Pak.
Yang mana itu? Nara ya, silakan. Aku. Ya. Ya, kalau alat itu kan Pak adalah segala sesuatu yang digunakan untuk tujuan tertentu dan tidak habis setelah digunakan. Iya. Jadi dia merupakan sesuatu barang yang tidak habis ketika digunakan. Oke, ada lagi yang lain? Saya, Pak. Ya, Pita, silakan aku. Alat itu sesuatu yang digunakan untuk membuat kerajinan berupa benda. Kalau bahan itu suatu yang diperlukan yang merupakan bagian dari sesuatu yang akan kita buat. Oke. Terima kasih buat Pita. Oke, Nakku ya. Jadi begini, Nakku. Jawabannya sudah cukup bagus. Jadi supaya melengkapi lagi. Jadi alat itu merupakan teknologi. Teknologi yang digunakan untuk mengolah bahan menjadi produk kerajinan dengan menggunakan teknik pembentukan dan perakitan. Saya ulangi kembali lagi. Ya. Alat itu merupakan teknologi yang digunakan untuk mengolah bahan menjadi produk kerajinan. Menggunakan teknik pembentukan dan perakitan. Tadi sudah kita bahas. Apa aja teknik pembentukan, apa aja teknik perakitan. Bahan adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk diolah menjadi produk kerajinan dengan menggunakan alat. Paham, Nakku? Paham? Oke, jadi alatnya teknologinya gitu. Untuk mengolah bahan menjadi produk kerajinan. Kalau bahannya itu adalah bahan mentah yang akan diolah menjadi produk kerajinan dengan bantuan alat. Gitu. Oke? Oke, Nakku. Nah, coba kita perhatikan cara membuat. 1. Sediakan batok kelapa yang telah dibelah 2. Ini pembahanan. 2. Bersihkan bagian dalam dan luar dari batok kelapa. Itu namanya pembahanan. 3. Satukan kedua batok kelapa kembali dengan menggunakan lem. Ini apa? Perakitan. Nah, sebelum perakitan tadi kan dibelah 2 dulu kelapa tadi kan? Itu pembentukan ya, potong. Nah, setelah disatukan lagi, sistem menyatukan dengan menggunakan lem, itu namanya perakitan. Yang keempat, buatlah lubang di bagian atas batok kelapa. Apa itu? Pembentukan atau perakitan? Pembentukan, Pak. Pembentukan. Yang kelima, cat batok kelapa dan keringkan. Pembentukan, perakitan, atau finishing? Finishing. Finishing ya. Oke. Tempelkan stiker untuk memperindah celengan. Finishing juga, Pak. Finishing. Oke. Terima kasih ya. Oke, sekarang kita teruskan. Ya, kita teruskan ini ya. Itu ide produk yang pertama, Nak. Nanti boleh kamu pilih yang mana bisa kamu kerjakan dan sudah kamu kerjakan. Oke? Yang kedua, cangkir dari batok kelapa. Nah, jadi di sini juga ada alat-alatnya, ada bahannya. Itu sudah ada saya share di Google Classroom. Udah ada yang lihat tadi? Udah ada yang lihat? Udah, Nakku? Udah, Pak. Ya, jadi ini dia ya, alat dan bahan. Jadi alatnya ini di sini apa? Kuas, pisau, sama seperti yang tadi ya, kertas pasir. Bahannya batok kelapa, gagang yang sudah dibentuk dari kayu, cat, stiker untuk hiasan, lem kayu, dan mineral oil. Itulah alatnya. Itu bahannya. Paham, Nak ya? Oke. Nah, sekarang kita teruskan cara membuat. Sediakan batok kelapa. Pembahanan atau pembentukan? Pembahanan. Itu apa? Potong setengah bagian atau sekitar 60% bagian batok kelapa. Pembentukan. Oke, yang ketiga, bersihkan bagian dalam dan luar dari batok kelapa. Pembentukan juga. Pembentukan. Bersihkan.
Masih pembahanan kan? Yang keempat, buatlah kaki cangkir dari sisa potongan batok. Pembentukan. Yang kelima, gunakan mineral oil agar pewarnaan kerajinan terlihat bagus. Finishing, Pak. Finishing. Yang keenam, lakukan pewarnaan dan keringkan selama 24 jam. Finishing. Ketujuh, rekatkan dengan lem kayu gagang cangkir dan kaki cangkir dengan batok kelapa utama. Rakitan. Yang ke-8, tempelkan stiker untuk memperindah cangkir. Finishing. Finishing. Jadi begini contohnya aku. Anggaplah ini batok kelapa. Yang paling biasanya kan dibagi tengah ya. Bagi dua kan? Pasti tengah kan? Nah, kalau yang ini diminta paling atas dibuat, potong ini. Potong bagian atasnya dibuang enggak? Enggak. Yang bagian atasnya nanti menjadi kakinya, yang ini. Nampak gambarnya? Nah, ini bagian atas ini. Nah, oke. Kemudian untuk tangkainya itu bentuk dari kayu. Nah, kalau masing-masing sudah jadi, tinggal tempel. Oke, nanti bisa dieksplorasi lagi nak ya dari sumber-sumber yang lain, mungkin dari internet juga boleh atau dari pengalaman yang lain. Oke, sekarang kita teruskan. Yang ketiga, boleh juga buat pot bunga dari plastik seperti ini. Botol plastik apa boleh. Apakah hanya buat bikin potnya saja? Tidak, banyak kerajinan yang bisa dibuat dari botol plastik. Nanti boleh kamu eksplorasi nah ya. Oke. Yang keempat, hiasan dinding dari pipet bekas. Itu juga bisa kamu gunakan. Ya. Jadi nggak hanya hiasan dinding dari pipet bisa. Buat benda kerajinan lain juga bisa, bunga dan seterusnya. Nanti tinggal pilih kamu yang mana idenya yang menarik untukmu. Yang kelima, rak buku dari kertas kardus maksudnya ya. Nah, boleh juga. Nah, berarti sekarang ini ada berapa ide produk yang saya tawarkan? 5. Pilih nanti salah satu yang mana mau kamu buat. Buatkan videonya. Caranya buat videonya, pertama kamu perkenalkan dulu dirimu dan kelasmu. Kedua, perkenalkan alat dan bahan. Ketiga, baru masuk proses pembuatan. Keempat, tunjukkan hasil jadinya. Jangan perkenalkan diri langsung keluar jadi apanya? Produknya, bin salabin. Nggak bisa seperti itu. Nah, setelah jadi nanti videonya, kirim ke YouTube channelmu. Paham? Paham, nak? Link YouTube-nya kirim ke GC. Linknya saja. Oke? Oke, Pak. Oke, sekarang kita teruskan. Nah, kesimpulan. Apa kesimpulan kita pagi hari ini? Yang pertama adalah kerajinan lokal itu dapat dihasilkan dengan memanfaatkan berbagai bahan lokal. Boleh dari tempurung kelapa, plastik, kertas karton, sedotan pipet, dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kerajinan lokal dapat dihasilkan dengan baik dengan menggunakan alat, bahan, dan teknik yang tepat. Alatnya berkualitas, bahannya berkualitas, yang mengerjakannya pun harus berkualitas, menggunakan teknik pembentukan dan perakitan yang tepat. Maka produknya akan berkualitas. Bisa dipahami, nak? Bisa? Oke. Kalau bisa, sekarang kita tutup ya, share screen-nya ya. Oke, sekarang kita selfie ya. Oke, sudah selfie ya, selfie. Bentar ya, atur apanya, posisinya. Jangan ada nanti yang ngantuk. Soalnya akan saya posting ke GC. Oke, 1, 2, 3.
Oke ya, jadi 15 ya. 1, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14. Ada lagi? Kan Bapak hitung 1, Pak. Tampil wajahnya ya. Oke, sama saya 15 berarti. Oke, selamat. Terima kasih semuanya, Nak, sudah bergabung dengan Bapak di Zoom kita pembelajaran kita pagi hari ini. Nanti akan saya kirimkan tugasnya, ditindaklanjuti ya, Nak ya. Halo. Iya, tenggaknya jangan cepat-cepat ya, Pak. Iya, tapi nanti dikerjain ya, paling lambat hari Senin lah, jam 8 malam. Iya, Pak. Ya, Pak. Cukup kan? Iya, Pak. Nanti kalau Cukup, saya Pak. kasih minggu, lupa. Nggak dikerjakan lagi, Pak. Oke ya. Oke, selamat pagi semuanya.